Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Aulia, NIM 2306011970 dari kelas 6A Tadris IPA IAIN Salatiga. Di sini saya akan memenuhi tugas mikrobiologi terapan, menjelaskan dengan tema struktur dan fungsi protista. Pengertian protista yaitu makhluk yang sangat beragam yang mempunyai eukariotik atau memiliki membran inti yang sebagian bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak atau multiseluler yang sederhana atau belum terdiferensiasi sel. Protista dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Yang ketiga, protista mirip jamur atau jamur lendir dan jamur air. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri protista. Di sini yang pertama eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua ada yang cuma bersel satu atau uniseluler dan bersel banyak yaitu multiseluler. Yang ketiga hidupnya bebas, koloni atau soliter dan bersimbiosis. Yang keempat beberapa memiliki alat gerak sederhana. Yang kelima ada yang punya pigmen warna atau alga. Yang keenam ada yang autotrof dan heterotrof. Yang ketujuh, belum memiliki sistem jaringan yang jelas. Berdasarkan cara memperolehnya, protista dikelompokkan menjadi 2, protista yang autotrof dan protista yang heterotrof. Yang pertama, protista yang autotrof ini memiliki klorofil sehingga dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Fotosintesis sendiri yaitu proses pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik menggunakan energi cahaya matahari. Contohnya yaitu alga. Yang kedua, protista heterotrof. Protista heterotrof yaitu protista yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga memerlukan makanan organik dari lingkungannya dengan cara yang pertama fagositosis, yaitu proses memakan makhluk hidup lainnya. Misalnya bakteri, dengan cara memasukkan makhluk hidup yang dimakan tersebut ke dalam sel, contohnya protozoa. Yang kedua, protista saprofit dan parasit. Saprofit ini mencerna makanan organik di luar sel dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Kalau yang parasit artinya menyerap sari-sari makanan dari makhluk hidup inangnya. Contohnya, jamur kelompok protista tersebut secara lebih detail dimulai dari yang paling sederhana. Yang pertama yaitu protista mirip jamur. Protista mirip jamur tidak dimasukkan ke dalam fungi karena struktur tubuh dan cara reproduksinya berbeda. Reproduksi jamur protista mirip jamur atau fungi, tetapi gerakan pada fase vegetatifnya mirip amoeba. Meskipun tidak berklorofil, struktur membran jamur ini mirip alga. Jamur protista dibedakan menjadi 2 macam, yaitu Myxomycota atau jamur lendir dan yang kedua jamur air. Nah, yang pertama Myxomycota atau jamur lendir, habitat di hutan basah, batang kayu yang membusuk, tanah lembab atau kayu lapuk. Contoh jamur ini adalah Dictyostelium discoideum. Yang kedua, fase hidupnya ada 2 fase, yaitu fase hewan, fase berbentuk plasmodium, dan yang kedua, fase tumbuhan atau fase plasmodium mengering membentuk tubuh-tubuh buah yang bertangkai. Yang selanjutnya, struktur tubuh vegetatif berbentuk seperti lendir yang disebut plasmodium, yang merupakan massa sitoplasmanya berinti banyak dan bergerak seperti amoeba. Istilahnya yaitu ameboid, dan memperoleh makanan secara fagosit, yaitu memasukkan makanan ke dalam sel dan makanan dicerna di dalam sel pada bagian yang disebut vakuola makanan. Nah, pada fase vegetatif atau plasmodium ini dapat bereproduksi secara vegetatif dengan cara pembelahan biner atau satu plasmodium membelah menjadi 2 plasmodium. Jika telah dewasa, plasmodium akan menuju tempat yang kering dan membentuk badan buah atau fruiting bodies. Selanjutnya, badan buah akan membentuk sporangium atau kotak spora. Nah, sporangium yang massa akan pecah dan spora terbesar dengan bantuan angin.
Di sini ada gambar siklus jamur lendir atau Myxomycota. Yang selanjutnya yaitu Oomycota atau jamur air. Nah, habitatnya di tempat yang lembab atau perairan. Yang kedua, jamur air mempunyai hifa yang tidak bersekat atau senositik. Yang ketiga, dinding sel dari selulosa. Yang keempat, reproduksi vegetatif dengan cara membentuk zoospora yang memiliki 2 flagel untuk berenang. Yang selanjutnya, reproduksi generatif dengan cara fertilisasi yang akan membentuk zigot yang tumbuh menjadi oospora. Contoh dari Oomycota atau jamur air yaitu Saprolegnia atau parasit pada telur ikan, Phytophthora atau parasit pada tanaman kentang. Yang selanjutnya Pythium atau penyebab busuknya kecambah dan busuk akar. Di sini ada gambar siklus hidup Oomycota. Yang selanjutnya yaitu Acrasiomycota, yaitu jamur lendir seluler. Protista yang biasanya hidup di kayu-kayu lapuk dan hidup di bahan organik yang membusuk. Contoh dari Acrasiomycota adalah Dictyostelium. Sebagian besar hidupnya yaitu organisme merupakan sel amoeboid soliter. Acrasiomycota memiliki tubuh yang menghasilkan spora dan akan digunakan saat melakukan reproduksi seksual. Yang kedua yaitu protozoa atau protista mirip hewan. Protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos, artinya pertama, dan zoo artinya hewan. Nah, protozoa sering disebut sebagai hewan sel satu atau uniseluler. Seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri melalui organel-organel yang ada di dalam sel yang secara fungsinya mirip dengan sistem organ pada hewan-hewan yang bersel banyak atau metazoa. Ciri-cirinya yaitu bersifat eukariotik atau berinti sejati atau inti dilindungi oleh membran inti sehingga substansi genetik atau kromosom terpisah dengan sitoplasma karena ada pembatas membran inti atau karyoteca. Yang kedua yaitu selnya tidak memiliki dinding sel, namun jika lingkungan kurang baik dapat membentuk lapisan pelindung yang tebal, disebut kista. Setelah lingkungan baik, kista pecah. Yang ketiga, ukurannya antara 3-1000 mikron, merupakan organisme yang mikroskopis, sangat kecil, yang bersifat heterotrof, yang artinya makanan tergantung organisme lainnya, atau fagosit, saprofit, atau parasit. Tempat hidupnya adalah tempat yang basah, yang kaya zat organik, air tawar, atau air laut. Yang selanjutnya, klasifikasi protozoa. Klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya, yaitu dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, Rhizopoda atau Sarcodina, alat gerakannya berupa akar. Yang kedua, Ciliata atau Ciliopora. Ya, alat geraknya berupa rambut halus. Yang ketiga, Flagellata atau Maticopora, yang alat geraknya berupa flagel atau cambuk. Yang keempat, Sporozoa atau Apicomplexa, yang mempunyai bentuk spora pada salah satu fase hidupnya. Yang pertama yaitu Rhizopoda. Kebanyakan hidupnya di air tawar dan air laut. Struktur tubuhnya terdiri atas protoplasma yang dibatasi oleh membran. Hewan ini memiliki ciri khusus yaitu alat geraknya yang berupa kaki semu atau pseudopodium. Kaki semu merupakan penjuluran dari sebagian protoplasma. Geraknya disebut gerak amoeboid. Berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri atau pembelahan biner atau amitosis. Alat ekskresinya berupa vakuola kontraktil atau rongga berdenyut. Kemudian vakuola kontraktil
berfungsi memelihara keseimbangan osmosis sehingga mencegah pengembangan di luar batas yang dapat mengakibatkan rhizopoda pecah. Contoh dari rhizopoda yaitu Entamoeba histolica atau Dysenteriae, yaitu parasit di dalam usus halus manusia penyebab disentri. Yang kedua, Entamoeba coli atau parasit di dalam usus besar manusia penyebab diare. Yang ketiga, Entamoeba gingivalis, parasit di dalam rongga gigi yang dapat merusak gigi dan gusi. Yang keempat, Arcella sp, memiliki kerangka luar dari zat kitin terdapat di air tawar. Yang kelima, Diflugia sp, mempunyai selaput halus sehingga pasir didapat menempel. Yang keenam, Foraminifera sp, kerangka luar dari kapur indikator adanya minyak bumi. Yang ketujuh, Radiolaria sp, kerangka luar dari zat kersik untuk bahan penggosok atau amplas. Yang selanjutnya yaitu sporozoa, hewan yang dapat membentuk spora untuk menginfeksi inangnya. Tubuh berbentuk bulat atau bulat panjang. Semua anggota sporozoa tidak memiliki alat gerak dan bersifat parasit. Reproduksi ada dua cara, yaitu secara aseksual, yang kedua secara seksual. Yang pertama secara aseksual atau vegetatif dibagi menjadi lagi dua, skizogoni, yaitu pembelahan diri berlangsung dalam tubuh inang yang tetap. Yang kedua, sporogoni, yaitu membentuk spora yang berlangsung dalam tubuh inang, perantara atau hospes intermediate. Caranya melalui peleburan yang terjadi pada tubuh nyamuk. Yang kedua, secara seksual atau generatif, disebut gamogoni atau gametogenesis, yang berupa pembentukan dan peleburan sel-sel gamet atau mikrogamet atau gamet jantan dan makrogamet atau gamet betina yang terjadi di dalam tubuh inang, perantara, atau nyamuk. Yang selanjutnya yaitu protista menyerupai tumbuhan. Yang menyerupai tumbuhan dikenal dengan nama alga atau algae. Ciri-ciri alga yaitu yang pertama, ukurannya beraneka ragam. Ada yang berukuran mikroskopis, tidak tampak mata seperti Navicula, ada juga yang berukuran sangat besar seperti Macrokystis yang mencapai puluhan meter. Yang kedua, alga ada yang uniseluler dan multiseluler. Untuk yang bersel satu, ada yang hidup berkoloni dengan bentuk-bentuk unik seperti bentuk bola, koma, ataupun cakram. Ada hidup yang individualisme seperti chlorella. Alga multiseluler ada yang berbentuk benang dan lembaran. Yang ketiga, bereproduksi dengan dua cara, aseksual dan aseksual. Yang keempat, sebagian besar hidupnya di habitat berair seperti kola, danau, sungai, laut, rawa, tanah basah, batu, dan pohon. Alga dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan bahan organik dan cahaya matahari. Selanjutnya yaitu contoh dari alga. Yang pertama, Spirogyra sp, yang kedua, Chara sp, yang ketiga, Chlorococcum, yang keempat, Ulva lactuva, yang kelima, Volvoclobator, yang keenam, Hydrodiction.